Gak usah banyak-banyak. Ya, 1.000, 2.000 atau 5.000. Siapkan aja untuk infak. Infak uang atau makanan, misalnya sarapan pagi traktir ibu bapak atau saudara kerabat, tapi pakai uang, pakai tangan sendiri. Tapi saya minta nih, Anda keluarkan dengan tangan Anda sendiri. Kepada kerabat atau saudara, kemudian kepada anak yatim secara langsung yang sekitar Anda atau ke kotak. Atau sekitaran Anda. Cari betul-betul kualifikasi orang yang memang memerlukan itu. Mau cepat dan berkah dari rezeki itu. Sedekah yang ikhlas nilainya tinggi. Itu nilainya tinggi di hadapan Allah sampai mengalahkan kuatnya pasak gunung yang menjadi pasak bumi. Makanya kalau ada orang bersedekah dengan bentuk harta, itu nilainya di dalam surah Al-Baqarah di ayat 261 itu paling sedikit 700 kali lipat. Berapa? Paling sedikit ya, karena ayatnya suka dipotong sampai situ padahal belum selesai. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil 7 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 100. 1 kali 7 kali 100 berapa? 700. Belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak pernah berhitung dalam memberi. Jadi kalau nggak berhitung, Allah beri tanpa hitungan. Dan yang dimaksud 700 itu jangan dipahami dengan batas materi sehingga menjadi materialistik. Jangan pahami begini, kalau saya sedekah misalnya 100 rupiah, maka kalikan 700, saya akan dapat balasan 70.000. Maka di hari ini saya akan mendapatkan 70.000 dari Allah. Tidak begitu. Bentuknya bisa macam-macam. Ini yang dimaksud pahala, dimaksud akhirat. Yang dimaksud akhirat. Anda ngaji Quran, satu hurufnya berapa? 10. Sholat dikerjakan, selesai dapat 10. Tapi sedekah begitu dilakukan 700 kali lipat. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Itu tinggi. Kalau sholat, yang tidak punya harta pun sholat. Ngaji, siapapun bisa ngaji. Tapi bisa mengeluarkan apa yang dimiliki dari titipan harta itu nggak mudah. Karena itu begitu keluar dan dilakukan karena Allah, apresiasinya tinggi. Kalau urusan dunia, balik dengan urusan dunianya, itu berkahnya saja. Bentuknya tidak harus dalam bentuk uang. Bisa jadi Anda dapat proyek nilainya ya 700 kali lipat. Bisa jadi Anda tidak sakit, terjaga dari sakit yang nilainya demikian. Bisa jadi. Tapi yang dimaksud di sini pahalanya. Plus, Ustadz saya cuma punya 27.000, nggak ada masalah. Bagi 27 hari. Setiap hari keluarkan 1.000, 1.000, 1.000. Anda tahu berapa pahalanya? Quran surah kedua ayat 261. Ini saya kasih rahasia yang cepat. Kalau 1 dan 2 diraih, yang ketiga ikut. Jadi nggak usah sibuk nyari harta, nggak usah sibuk. Ibu kuatkan iman, itu harta datang dengan sendirinya. Demi Allah saya katakan, kuatkan iman, harta dipermudah oleh Allah. Yang suka adzan di masjid imannya kuat tidak? Saking kuatnya dia bahkan bangun sebelum adzan kan? Pernah nggak ada marbot kekurangan rizki? Jadi kalau ibu di sini bertanya bagaimana mengatasi fitnah akhir zaman, kuatkan 3 hal ini. Tapi urutannya jangan dibalik ya. Urutannya masih seperti ini. 1 apa? Iman. Yang kedua? Yang ketiga? Ini saya kasih rahasia yang cepat. Kalau 1 dan 2 diraih, yang ketiga ikut. Jadi nggak usah sibuk nyari harta, nggak usah sibuk. Ibu kuatkan iman, itu harta datang dengan sendirinya. Demi Allah saya katakan, kuatkan iman, harta dipermudah oleh Allah. Yang suka adzan di masjid imannya kuat tidak? Saking kuatnya dia bahkan bangun sebelum adzan kan? Pernah nggak ada marbot kekurangan rizki? Nggak ada. Tercukupi. Ya. Ya Allah, gimana cara mengekspresikannya ya? Sekarang iman itu yang kurang. Jadi yang pertama dikejar, tingkatkan dulu imannya. Kalau sudah iman kuat, nanti di hati ada punya perasaan begini, saya punya Allah. Tuh kalau sudah ada begitu, saya punya Allah, maka semua yang besar jadi kecil. Masalah tuntas. Masalah tuntas. Sekarang yang terjadi, karena rasa punya Allah itu kurang, sehingga tidak punya keyakinan. Padahal inna ma'al usri, kata Al-Quran, setiap ada kesulitan, aku berikan solusi. Kamu tinggal minta, aku berikan solusinya. Cuma karena lemah di imannya, tidak dikuatkan faktor ini, problemnya apa?
berkurang kedekatannya dengan Allah sehingga muncul semua urusan dunianya. Ya, iman, yang kedua apa? Ilmu, yang ketiga apa? Ingat urutannya, urutkan dari iman dulu, ilmu dulu, harta akan ikut dengan sendirinya. Jelas? Cara mencarinya satu rumusnya. Dan ini tolong dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau anaknya ingin otomatis ikut, orang tua perbaiki. Biasanya kalau orang tua sudah merubah dari awal, itu anak dengan sendirinya akan diberikan oleh Allah percikan kesolehan orang tuanya, langsung dia berubah. Dan ibu nggak capek.